dari penghasilan yang tidak baik menurut agama. Oh, Gitu. Karena oke, ketika oke. jadi kepala gudang, seolah-olah ada yang kasih sogokan. Titip, incu bapak, tong dibere, dahar ku barang anu haram. Teringat nasihat daripada kakek itu. Maka bapak berpikiran untuk keluar dari pekerjaan. B sin mati JR bis mim alif lam lam tasdi JR mil lam jabar la HJR hi bismillahi. Anak-anak zaman sekarang nggak akan ada yang tahu ya kayak gitu ya kayaknya. Anak-anak zaman sekarang nggak akan tahu. Taunya ikro ya. Saking saya cintanya menghafal kepada kitab Jurumiyah, itu saya buku kitab Jurumiyah sama taudenya sering saya bawa di perut. Gitu. Bawa di perut ke sekolah saya bawa sambil buat dibaca-baca menghafal. Kemudian saya ke kebun dibawa karena kegiatan saya pagi-pagi itu ke kebun waktu SMA, kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, sampai membantu orang tua. Kitab Jurumiyah saya bawa di perut gitu kan. Kemudian saya ke kebun, waktu lagi nyantai buka sampai itu kitab Taudeh Jurumiyah 3 kali kalau nggak salah saya salin karena saking udah lecetnya itu. Mohon nanti abdi teh ngimpen, saya itu mimpi gitu. Kata saya kepada guru, mimpi apa? Di dalam mimpi saya sedang berhadapan dengan guru itu. Kemudian di tengah-tengah ada kitab Jurumiyah, seolah-olah guru menerangkan silah mausul. Kata guru, maju. Maksudnya apa mang maju itu? Maksudnya urang ngaji bakal maju. Langsung kitab pertama saya dilogati dengan tangan guru. Mungkin itu keberkahan dari guru. Oh, Masya Allah. Yang namanya ngaji diberkahi sama guru, pasti dia akan mendapat ilmu. Itu. Tapi kalau ngejar ilmunya, tapi kalau dia ngejar ilmunya, belum tentu mendapatkan berkahnya. Oke. Akulah para pencarimu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Prawoto. Ini merupakan video pertama dari channel LPN Ujabar, yakni program ngobrol penuh inspirasi bersama LPN Ujabar. Program ini disponsori oleh Taruna Beton, oleh Jaket Keren, oleh Harmonis Komputer, kemudian ada A Lot of Coffee, dan oleh Numineral. Baik, di depan saya sekarang sudah ada sahabat saya, Bro Aris Trestiana. Ustadz Aris Trestiana. Kumaha damang bro? Saya alhamdulillah bro. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa hadir di podcast ngopi ini. Nah, jadi kita santai saja teman-teman semua ya. Ini Ustadz Aris Trestiana ini siapa sih? Beliau ini adalah merupakan salah satu ustadz di Majelis Silaturahmi Cekas yang sekarang berkembang pesat di daerah Kecamatan Babakan Ciparai. Ini banyak sekali teman-teman ilmu dan pengalaman yang akan kita sharingkan ya, atau beliau akan sharingkan kepada kita semua. Dulu lahir di mana, bro? Lahir di Bandung, di daerah Lumbung. Daerah Lumbung. Jalan Caringin, Gang Lumbung 2. Tepat pada tahun 1991. Berarti sekarang sudah sekitar 32 ya, mau ya, ke 32 mau 33. Mau ke 33 ya. Betul. Oke, terus lahir di Bandung ya. Kemudian katanya pernah tinggal di Pamengpeuk. Itu gimana ceritanya itu? Ceritanya kurang lebih lah ya. Karena saya waktu kecil lupa gitu. Entah tahun berapa, kalau tidak salah saya usia 6 tahun, sepeninggal dari kakek. Dari abah ya? Ya, dari abah. Sepeninggal dari abah, kakek saya. Dulu waktu masih ada kakek, orang tua itu tidak boleh kemana-mana. Loh? Bahkan mau dibawa ke kampung karena orang tua itu asli dari Garut, Pamengpeuk. Iya. Kalau orang tua istri, ya orang tua perempuan ya, orang tua wanita asli dari Bandung, Caringin. Orang tua laki-laki asli dari Garut, Pamengpeuk.
Ketika Oke. lahir di Bandung mau dibawa Ke sama orang Pamengpeuk. tua ke Pamengpeuk. Cuma namanya orang tua dulu itu Ya, kan. ya. Makan gak makan yang penting Kumpul. Jadi nggak boleh dibawa kemana-mana. Iya. Nah, sepeninggal kakek, abah kurang lebih usia 6 tahun. Kalau saya lahir 91, mungkin sekitar tahun 97-an. Ya, ya, betul. Kurang lebih tahun 97 mulailah dibawa ke Pamengpeuk. Sehingga sekolah SD di sana, SMP di sana, bahkan sampai menginjak madrasah aliyah di sana. Oke. Nah, alasan yang paling mendasarnya apa? Kenapa kok sekolah di Pamengpeuk? Kan lahir di Bandung, kemudian abah juga tidak mengizinkannya ibu waktu itu untuk dibawa ke Pamengpeuk. Kok kenapa harus hijrah? Apakah orang tua berpikiran, oh ini harus sama-sama seperti Rasul nih, hijrah dari Mekah ke Madinah gitu? Mungkin alasan pertama dari orang tua karena waktu di Bandung ekonomi mungkin kurang baik. Oh, gitu. oke. Karena tidak ada pekerjaan mungkin di Bandung. Beda sama di kampung. Di Pamengpeuk ya? Ya, kalau di kampung pekerjaan ya bertani ada. Kemudian waktu kerja juga sempat cerita itu orang tua sempat cerita bahkan pernah kerja di PT Nabati dulu. Oh. Pernah kerja di PT Nabati, bahkan beliau orang tua sempat menjadi kepala gudang. Oke. Di Nabati. Cuma banyak adalah gitu dari penghasilan yang tidak baik menurut agama. Oh. Gitu. Karena ketika jadi kepala gudang seolah-olah ada yang kasih sogokan. Jadi ketika barang datang tuh seperti kacang, datang dari petani. Wah, ketika kacang datang dari petani tuh nggak akan dibongkar di gudang sebelum ada tanda tangan kepala gudang. Nah, itu tuh berlomba-lomba sambil dia datang, itu barang datang dari petani, ada kacang kedelai, ada kacang tanah. Ketika datang, maka itu teh harus ada pelicinnya gitu. Dan orang tua tidak bisa menolak. Kenapa tidak bisa menolak? Karena kepala gudang sebelumnya pun sudah seperti itu gitu. Maksudnya kan orang tua tuh, bapak tuh kepala gudang nih. Ada orang kirim bahan baku. Betul. Kok harus nyogok segala? Maksudnya gimana? Ya, itu udah menjadi kebiasaan seperti itu. Udah menjadi kebiasaan. Kan bisa mungkin bapak menolaknya. Tidak usah menerima dan barang diterima kan bisa kan? Maksudnya barangnya dimasukin, uang tidak diterima bisa kan misalnya? Nah, itu teh udah menjadi sebuah kebiasaan. Kalau ditolak tidak bisa. Kata orang tua seperti itu. Karena udah menjadi kebiasaan. Jadi kalau ditolak tuh nggak enak. Teringat kepada pepatah itunya, atau teringat kepada nasihat abah kepada bapak pada waktu itu sedang makmur-makmurnya ekonomi orang tua, karena dengan karyawan menjabat sebagai kepala gudang. Kepala gudang, ya. Cuman, posisinya bagus lah. Posisinya bagus. Teringat kepada nasihat abah kepada ayah itu. Katanya seperti ini, Jang, kalau menurut bahasa Sunda ya, titip, incu bapak, tong dibere, dahar, ku barang anu haram. Teringat nasihat daripada kakek itu, maka bapak berpikiran untuk keluar dari pekerjaan karena tidak bisa lepas daripada praktek hal-hal yang negatif itu seperti itu ya. Keluarlah, kemudian mulai bekerja menjadi rajut itu rajut. Oh, rajut. Kerja di tempat rajut. Tempat rajut. Cuman kerja di tempat rajut itu kadang ada, kadang nggak ada. Dari setahun itu banyak nggak adanya. Maka ekonomi mulai merosot yang pada akhirnya itu mau pulang ke Pamengpeuk, kata kakek jangan. Saking baiknya itu kakek, orang tua dikasih jajannya juga, anaknya dikasih jajan juga, bahkan termasuk
ududnya. Kalau udud teh rokok ya, rokoknya dikasih rokok juga. Iya, gitu oke, kan. oke. Itu bisa peninggal kakek. Nah, dibawalah ke kampung itu karena ya alhamdulillah walaupun kecil penghasilan bertani seadanya gitu. Cukup lah ya. Cukup lah itu. Dan kalau bertani kan sebenarnya pasti akan ada penghasilannya, maksudnya per setahun 3 kali gitu kan. Betul. Ya. Panen lah ibaratnya. Ya meskipun kadang-kadang ada panen gagal juga ya. Ya. Nah, pas ke Pamengpeuk itu langsung sekolah sambil ngaji, langsung mulai ngaji di situ. Ngaji dulu pernah mesantren nggak, mondok nggak, atau gimana? Soalnya Bro Aris ini kalau saya lihat dari segi keilmuan agamanya sangat mumpuni sekali nih. Mun bahasa Sundana mah pasagi gitu tah. Jadi dulu mesantren tidak sih sebenarnya? Sebenarnya saya nggak sempat nyantri. Ya. Cuman di lingkungan gitu ya, termasuk masih lingkungan pesantren itu di lingkungan. Banyaklah pesantren-pesantren kecil di lingkungan itu. Mulai sekolah SD langsung sempat ngaji di lingkungan. Cuma nggak sampai kajian mendalam. Ya, ngaji jadi, biasa ngaji gitu biasa ya. Ikro gitu ya awalnya. Nggak sempat ngaji ikro dulu. Kalau zaman saya di kampung nggak ada itu ikro. Metode ikro itu nggak masuk ke Pamengpeuk itu. Metodenya apa? Metodenya itu ya langsung belajar Al-Quran dengan cara menghejah. Gitu. Seperti contoh? B, Sin, Mati JR Bis, Mim Alif Lam Lam, Tasdi JR Mil, Lam Jabar La, HJRhi, Bismillahi. Anak-anak zaman sekarang nggak akan ada yang tahu ya kayak gitu ya kayaknya. Anak-anak zaman sekarang nggak akan tahu. Taunya ikro ya. Metode hijaiyah itu atau hejah ya. Oke. Nah, itu mulai belajar Al-Quran dari mulai kelas 1 SD mungkin sampai usia 12 tahun sampai usia tamat SD. Tamat SD. Itu sudah ingat nggak khatam pertama kali khatam Al-Quran kelas berapa? Hatam Al-Quran itu kelas 4 SD. Luar biasa. Hatamnya cuman hatam baca aja. Sampai sekarang kalau hatam hafid belum. Oh iya. Ya maksudnya hatam baca ya dari awal Al-Fatihah sampai Anas ya. Oke. Nah kemudian di Pamengpeuknya itu di kampung apa namanya? Kampung, desa, itu Pamengpeuk itu kan kecamatan ya? Di Pamengpeuknya itu adalah Kampung Padengdeng, Desa Tambak Baya. Oke. Itu. Berarti Kampung Padengdeng, Desa Tambak Baya, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Berarti di pinggir pantai ya, karena Pamengpeuk itu kan berarti wilayahnya panas ya, termasuk panas di sana. Bukan panas lagi, luar biasa karena dataran rendah, pesisir pantai cukup panas. Nah, kemudian setelah ikro tadi, setelah belajar mengeja Al-Quran, kemudian khatam, apa yang dipelajari lagi di sana selain dari Al-Quran? Apakah ngaji kitab kuning atau misalnya ngaji kitab yang lain atau apa gitu? Ini sebenarnya mungkin ini keberkahan mungkin daripada guru, karena kalau dilihat daripada ngaji, saya nggak ngaji seperti orang lain. Begitu mondok di pesantren dengan mondok yang sangat lama. Ya betul. Itu nggak kepikiran dulu ingin belajar ngaji kitab, nggak kepikiran. Dulu ketika ngaji Quran, yang mengajari Quran almarhumah Ma Caca. Sudah wafat ya beliau. Semoga beliau di alam kuburnya diberikan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena dulu beliau pernah berkata, "Riz, ngaji di mamah geus cukup nepi di dieu. Teruskeun deui ngaji kitab." Gitu. Oke. Udah ada bahasa seperti itu dari Macici, almarhumah Ma Caca. Ma Caca almarhum. Padahal saya lihat ke santri-santri yang lain nggak pernah beliau berkata seperti itu. Saya pun nggak tahu yang disebut dengan ngaji kitab itu ngaji yang kitab gimana apa, itu gimana ya. Gitu kan.
kitab itu. Karena dulu itu saya pernah sering nonton waktu rame-ramenya menonton film ini, bro. Sun Gokong? Bukan. Apa? Angling Dharma. Oh, Angling Dharma. Oh, terus apalagi Malampir. Malampir, Misteri Gunung Merapi. Yang taunya itu kitab itu, wah kitab silat, kitab Sutasoma, kitab Somala. Wah, saya mau belajar ilmu persilatan ini mungkin. Gitu kan. Silat lidah. Karena terus bilangnya seperti itu, ngaji di Mas sudah sampai di sini, kalau bisa terusin lagi ngaji kitab. Itu saya nggak pernah kepikiran ngaji kitab seperti apa. Itu cuma saya pindah ngaji karena udah dapat restu, udah dapat ridho dari guru untuk pindah ngaji. Pindahlah ngaji lagi ke salah seorang guru. Alhamdulillah beliau ahli dalam kajian kitab itu, termasuk kajian kitab kuning itu. Oke. Dekat itu sama rumah dekat. Masih dekat juga. Masih dekat juga ya, masih di lingkungan lah, masih di lingkungan juga. Tapi sebelum mengaji ke situ udah tahu ada ustadz itu atau ke ustadz yang bersangkutan udah tahu, udah kenal? Belum kenal. Belum kenal awalnya. Belum kenal. Berarti ngaji ke situ taunya dari mana? Ngaji ke situ taunya itu karena dulu itu guru itu sempat hijrah dulu. Guru yang kedua nih, guru yang kedua itu sempat hijrah. Beliau itu mengasli keturunan dari Pamengpeuk gitu kan. Itu guru yang kedua ya bernama Ajengan Muhammad Munir. Ajengan Muhammad Munir. Putranya daripada Ajengan Masri yang merupakan sesepuh daripada kampung di sana. Yang beliau sempat hijrah, sempat nyantri itu di Garut, di Garut kota. Ponpes apa itu kalau boleh tahu? Beliau kalau tidak salah ngajinya ke beberapa pesantren. Ke beberapa pesantren. Ya, termasuk di ahli alat, beliau di Keresek, di Karopeak gitu kan. Keresek itu nama daerah. Nama daerah di daerah Garut. Oh, ada daerah namanya Keresek. Keresek itu kan kalau bahasa Indonesia kantong plastik ya. Ada daerah namanya Keresek. Ada pesantren di situ. Dan Pak Ajengan Muhammad Munir ini beliau pesantren di situ. Itu kalau tidak salah sekitar saya SMP gitu. Saya SMP, beliau kembali lagi pulang ke kampung halaman, ke Pamengpeuk gitu, dan saya mulai belajar ngaji. Belajar ke beliau. Apa yang dipelajari pas awal ke beliau itu, belajar apa? Pertama awal belajar ngaji itu saya teringat ikut ngaji sore. Itu karena kajiannya itu dari mulai sore, maghrib, isya dan subuh. Empat kali ngaji. 4 waktu ya? 4 waktu. Sore, maghrib, isya dan subuh. Dan waktu. Beliau yang ngajar itu semua? Ya, cuma beliau pekerjaannya sambil bertani juga, jadi banyak banyak waktu yang tidak bisa terpenuhi gitu karena mungkin kesibukan gitu. Nah, ketika teringat ngaji sore, saya senang itu kalau ngaji sore gitu. Kenapa senangnya ngaji sore? Karena sedikitan. Gitu. Paling cuma ada 4-5 orang, paling banyak 7. Kenapa tuh kok gitu. Bisa ada sedikit? Kan sore termasuk harusnya kan bisa lebih banyak daripada malam. Kalau malam kan ngantuk biasanya gitu kan. Mungkin kalau sore di kampung beda sama di kota. Kalau di kampung sore itu orang kampung agak sedikit males. Itu beda sama maghrib sama isya. Kalau maghrib sama isya banyak gitu. Atau masih pada sekolah mungkin? Belum pulang? Belum pada belum sekolah, tapi emang nggak ada kegiatan sekolah sampai sore kalau di kampung itu. Sampai zuhur ya biasanya. Ya, sampai zuhur udah beres. Nah itu bro Aris ikutan sore, malam, maghrib sampai subuh itu ikutan ngaji. Maghrib ikut, isya ikut sampai subuh. Itu kajiannya beda, kitabnya beda. Beda kajiannya. Kalau sore apa yang dibahas? Kalau sore pertama itu ikut ngaji. Yang pertama dikaji itu tanya-tanya ke temen itu kan, sekarang jadwal apa gitu kan. Saya tanya, sekarang itu jadwalnya kitab Sorop. Sorop itu adalah kitab yang kaji tentang gramatikal bahasa Arab. Gramatikal bahasa Arab itu yang berhubungan dengan kata kerja gitu.
yang berhubungan dengan kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah fi'il namanya. Ya, fi'il. Itu kitab apa yang dikaji waktu dulu? Sorob Bina. Tamat waktu itu ngaji Sorob Bina. Alhamdulillah tamat kaji Sorob Bina. Yang teringat waktu dulu ini yang paling berkesan di hati saya ketika kajian Sorob Bina itu kan. Semua orang nyorogen gitu. Kalau nyorogen itu bahasa Sunda. Kalau menurut bahasa Indonesianya itu face to face, langsung ngaji di depan guru. Ngaji di depan guru. Kemudian kita sebagai santrinya menulis apa yang diucapkan oleh guru. Oh, ini berarti ngalogat kalau dalam bahasa dikte ya, mendikte ya. Iya, kalau dalam bahasa ilmu pesantrennya itu ngalogat itu. Nah, mau ngalogat itu dulu saya nggak bisa. Karena baru awal ngaji gitu kan. Mau ngalogat kitab itu susah. Kitabnya itu kan gundul. Arab gundul ya. Tambah tulisannya kecil-kecil. Mau ditulis bingung nulisnya gimana. Penuh. Itu kan. Iya. Mau nulisnya pakai tulisan bahasa Indonesia atau pakai tulisan Arab pun saya bingung. Karena baru pertama ngaji. Itu kata guru teh gini. Saya masih ingat. I'lam kanyahokeun ku anjeun ana abwa batasrifi sanyanya na pirang-pirang bab tasrif komsatun eta aya 5 naonana baban babna gitu. Baca kata guru teh, saya nggak nulis apa-apa gitu. Udah segitu aja baca. Pas disuruh baca alhamdulillah pada waktu itu saya bisa baca lancar. Dihafal gitu. Berarti ya? Sebenarnya bukan dihafal, tapi nggak tahu kenapa dulu saya bisa seperti itu gitu kan. Itu alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu. Kata guru saya seperti ini. Jang lamun neangan ilmu hayang sukses jeung berhasil kudu loba tulis. Tahu guru bahwa kita nggak nulis. Tahu guru bahwa kita nggak nulis walaupun kita cerdas, walaupun kita pintar, namanya manusia akan terkena lupa. Iya, betul. Makanya harus aja ditulis. Kalau lupa, nanti bisa lihat tulisan. Seperti itu kata guru. Sebenarnya di hati saya mau ngomong, bingung. Bukannya saya nggak mau nulis, tapi saya bingung. Bukan saya merasa sok cerdas atau sok pintar, tapi saya bingung mau nulis. Itu kan gimana cara nulisnya belum tahu teknisnya ya, belum tahu cara teknis nulisnya, cuman nggak berani ngomong karena di depan guru gitu kan, nggak berani ngomong, takzim lah itu, menghormati guru. Cuman guru waktu itu langsung kitab saya diambil oleh guru gitu kan. Nah gini Jang, langsung kitab pertama saya dilogati dengan tangan guru, mungkin itu keberkahan dari guru. Oh, Masya Allah. Dan sampai sekarang masih ada kitabnya juga. Masih ada kitabnya disimpan ya, sebagai kenangannya. Berarti dulu belajar Sorob Bina, terus kitab apa lagi yang pernah tamat mengaji kepada Kang Ustadz Muhammad Munir itu? Kak, ingat nggak kitab apa aja yang diaji tapi yang tamatnya kitab apa aja gitu? Karena saya ngajinya itu nggak cukup lama itu kan, paling sekitar 6 tahunan lah, karena SMP sama aliyah saja. Jadi hanya beberapa kitab yang dikaji. Di antaranya kalau dari ilmu nahunya itu adalah Jurumiyah. Kemudian kalau dari ilmu alatnya itu Sorob Bina dan Kailani. Kemudian kalau dari ilmu fikihnya itu Sapina. Kemudian Riyadul Badi'ah gitu kan, dan banyak lagi lah itu. Itu kitab-kitab yang kecil dasar seperti kitab Sulam Munajat, Sulam Taufik dan lain sebagainya. Itu tamat ya berarti ya? Ya alhamdulillah kitab-kitab kecil itu cukup tamat. Cuman nggak maju langsung ke kitab yang gede-gede karena waktunya cuman sampai berapa tahun lah, cuma 6 tahun gitu, nggak seperti orang lain ngaji sampai 11 tahun gitu, apalagi. Nah terus sempat dengar pernah waktu itu ngobrol ada kejadian spiritual apa tuh dengan sang guru, dengan guru pernah mimpi atau apa dulu waktu itu, waktu pas ngaji dulu itu ya, maksudnya ada kisah spiritual apa tuh yang bisa dikisahkan? Dulu, waktu mengkaji kitab Jurumiyah itu, waktu mengkaji kitab Jurumiyah itu nggak ngerti-ngerti.
Berapa lama itu jaraknya nggak ngerti-ngerti sudah? Tahun. Setahun Hampir ngaji, 1 tahun nggak paham-paham. belum paham-paham. Itu cuman guru nyuruh untuk hafalin. Walaupun nggak paham, hafalin gitu kan, kata guru. Sejak takdim ke guru sampai dihafal gitu kan. Udah hafal pun sama, belum paham-paham gitu kan. Sampai tamat 1 kali, itu kitab Jurumiyah kalau nggak salah sampai tamat 2 kali. Apanya? Mengkaji kitab Jurumiyah. Mengkajinya. Ya. Kalau menghafalnya hafal tapi? Hafal. Berapa lama pada saat itu menghafal Jurumiyah itu? Kurang tahu ya, soalnya saya menghafalnya kitab Jurumiyah itu kalau nggak salah 1 hari bertemu belajar kitab Jurumiyah, kemudian langsung dihafalin di rumah, ngaji lagi, kemudian dihafalin lagi, jadi tidak tidak langsung dihafalin semua, tapi secara continuous gitu. Beres ngaji hafalin, alhamdulillah jarak 1 tahun gitu kan, hafal kitab Jurumiyah tapi belum ngerti-ngerti itu. Tapi di suatu ketika karena saya takzim kepada guru walaupun belum ngerti sampai dihafal, kalau nggak salah menghafal dulu dengan kitab Taudehnya juga, Taudeh Jurumiyah. Jadi Taudeh itu adalah kitab yang berisi tentang penjelasan kitab Jurumiyah. Dihafal, bahkan menghafalnya pun cukup lama gitu kan, cukup susah juga, sampai saking saya cintanya menghafal kepada kitab Jurumiyah, itu saya buku kitab Jurumiyah sama Taudehnya sering saya bawa di perut. Gitu. Bawa di perut ke sekolah, saya bawa sambil buat dibaca, baca menghafal. Kemudian saya ke kebun dibawa, karena kegiatan saya pagi-pagi itu ke kebun waktu SMA, kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. SMA emang siang sekolahnya? Sekolahnya siang, dari jam 12 siang sampai jam 5 sore. Maka pagi-pagi ke kebun dulu sampai jam 11 membantu orang tua. Sampai membantu orang tua, kitab Jurumiyah saya bawa di perut gitu kan. Kemudian saya ke kebun, waktu lagi nyantai buka sampai itu kitab Taudeh Jurumiyah 3 kali kalau nggak salah saya salin, karena saking udah lecetnya itu. 3 kali saya salin, hafalin lagi, salin, hafalin lagi, karena lecet, sering dibawa kemana-mana. Tapi anehnya gini, kalau orang kan kalau ketika tidak bisa, bisa gitu, kalau tidak bisa itu kan putus asa biasanya gitu. Ini kok tidak bisa kok malah makin cinta. Kenapa? Ya itu mungkin kenapa ya? Karena ada dorongan takdim aja mungkin sama guru. Kata guru ya hafalin gitu kan. Itu alhamdulillah mungkin diberikan kemudahan oleh Allah juga, dan diberikan keinginan untuk menghafal juga pada waktu itu, itu sehingga alhamdulillah terus menghafal. Nah, suatu ketika itu saya pernah bermimpi gitu. Bermimpi sering bersama dengan guru. Mimpi itu dalam satu majelis gitu kan, bersama dengan guru. Kemudian ada dalam satu sedang jalan-jalan nih, guru sedang jalan gitu kan, saya ngikutin di belakangnya. Guru lagi bawa Yasin, saya ikut bawa Yasin dalam mimpi. Cuman yang paling berkesan itu suatu hari pernah bermimpi itu di rumah guru, sedang berhadapan dengan guru, cuman di tengah-tengah saya itu ada kitab Jurumiyah itu. Itu seolah-olah sang guru sedang mengajari saya kitab Jurumiyah dalam mimpi. Cuma dalam mimpi itu yang saya ingat cuman satu, yaitu kata silah mausul. Silah mausul. Ya, silah mausul. Yang dalam mimpi itu yang saya ingat seperti itu. Itu ketika saya bangun, apa ini silah mausul? Saya nggak ngerti ini apa ini silah mausul. Dulu kan belum paham ya? Ya, belum paham dalam mimpi seperti itu. Bahkan di dalam kitab Jurumiyah pun saya belum pernah bertemu dengan kata-kata silah mausul itu. Mausul seperti itu, belum pernah bertemu. Nah, kemudian saya penasaran. Itu keesokan harinya ketika ngaji itu bertemu dengan guru, saya tanyakan itu. Ketika ditanyakan kepada guru itu, Mang, ini silah mausul itu apa Mang sebenarnya gitu kan? Saya tanya, kata guru, nah wan cenah urang teh nanyakeun silah mausul sagala cenah, menang ilmu di mana cenah silah mausul cenah gitu. Iya. Dari mana cenah kita tahu bahasa silah mausul gitu. Ya, kata guru,
urang teh encan nepi kadinya cenah ngaji teh cenah gitu. Kita itu belum sampai tahap itu ngaji itu. Dalam jurumiyah itu. Dalam jurumiyah itu karena memang belum dibahas. Belum ada pembahasan silah mausul di dalam kitab jurumiyah. Muhun ente abdi teh ngimpen. Saya itu mimpi gitu. Kata saya kepada guru, mimpi apa? Di dalam mimpi saya sedang berhadapan dengan guru itu, kemudian di tengah-tengah ada kitab jurumiyah, seolah-olah guru menerangkan silah mausul, kata guru maju. Maksudnya apa mang maju itu? Maksudnya urang ngaji bakal maju. Urang ngaji bakal maju, artinya kita saya ngaji itu akan maju, artinya berpengetahuan terus maju ke depan. Kenapa? Karena kata guru, walaupun ngaji belum sampai kepada tahap silah mausul, tapi dalam mimpi sudah nyampe silah akan maju. Itu kata guru seperti itu. Tapi emang dirasakan, alhamdulillah setelah mimpi itu yang tadinya ngaji kitab jurumiyah tidak paham menjadi mulai tercerahkan gitu. Kalau cek bahasa Sunda nama mulai caang gitu. Paham tujuannya. Oh, gitu kan. Fa'il itu seperti ini. Oh, maf'ul itu seperti ini. Kenapa seperti itu mulai paham itu tujuannya itu. Mulai setelah bermimpi seperti itu gitu. Itu kelas berapa masih ingat dulu? Kelas 2 SMP. Oh, setelah ngaji SMP. 1 tahun kan. Oke. Kelas 2 SMA, SMA. Iya, kelas 2 SMA lah. Kelas 2 SMA betul. Berarti. Bukan kelas 2 SMP, kelas 2 SMA. Oke. Terus ada ada hal menarik apa lagi yang bisa diceritakan ketika pengalaman ngaji dulu yang mungkin ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain? Ya, paling apa ya, karena saya ini bukan termasuk orang yang luar biasa ya gitu, cuman pesan saya kepada teman-teman gitu, di dalam menuntut ilmu itu yang dicari itu adalah keberkahan dari guru. Gitu. Bukan ilmunya ya, tapi keberkahannya. Bukan ilmunya, tapi keberkahannya. Yang namanya ngaji diberkahi sama guru, pasti dia akan mendapat ilmu. Itu. Tapi kalau ngejar ilmunya, kalau dia ngejar ilmunya, belum tentu mendapatkan berkahnya. Itu. Kalau ngaji dapat ilmu, tapi tidak berkah, mungkin bisa aja ilmu yang didapat bisa lupa, itu kan? Atau tidak bermanfaat, bagi kehidupan juga, yang akan datang. Itu kan? Tapi kalau ilmunya berkah, insya Allah itu walaupun sedikit akan bertambah, itu kan. Yang ada mungkin akan semakin kuat hafalannya, yang belum ada mungkin akan ditambah. Karena waktu dulu mungkin saya juga masih teringat ketika kelas 3 aliyah itu kan, kelas 3 aliyah, saya bingung mau kemana. Teringat saya ingin nyantri gitu kan, pingin mondok karena di lingkungan gitu kan, cuman ngaji kalong seperti itu kan, pengen ikut mondok keluar daerah lah gitu kan, itu. Tapi orang tua tidak punya biaya, gitu kan. Mau kuliah orang tua pun tidak punya biaya, itu. Mau kerja, saya berpikiran, hati saya tuh dulu ketika mau keluar sekolah tidak diberikan keinginan untuk kerja dulu. Masih pengen menimba ilmu, gitu. Mencari ilmu. Masih pengen mencari ilmu, makanya tujuannya kalau nggak kuliah ya pesantren, nyantri. Kalau nggak kuliah ya nyantri. Ya, alhamdulillah dulu ya, termasuk guru-guru gitu kan di aliyah mendorong untuk nyantri gitu kan. Walaupun nggak punya biaya, tenang. Kamu akan dimasukkan ke pesantren Miftahul Huda, karena alumni di Tasik ya. Di Tasik alumni kebanyakan alumni Miftahul Huda, aliyah Yayasan Al-Mardiyah, guru-gurunya banyak alumni dari sana. Gitu. Ajengan-ajengannya banyak alumni dari Miftahul Huda, Mamahwer Effendi, Tasik Malaya Manunjaya. Sampai punya kenalan di sana, bisa dititipkan di ajengan-ajengan yang di Miftahul Huda. Cuma mungkin nasib berkata lain.
Itu ketika tahun 2010 itu alhamdulillah ada yang KKN dari UIN. Yang dari UIN tuh KKN itu kan tahun 2010 ke Pamengpeuk. Kuliah kerja nyata ya. Kuliah kerja nyatanya di Pamengpeuk. Ketika kuliah kerja nyata di Pamengpeuk, ya saya ngobrol-ngobrol sama anak-anak yang KKN, itu kan. Anak-anak yang KKN pun nggak tahu bahwa saya masih aliyah, karena terlihat saya itu seperti mahasiswa, orang tua, seperti orang tua, ngajar anak-anak, bahkan pada waktu itu udah ngajar ibu-ibu juga. Udah ngajar ibu-ibu, udah ngajar bapak-bapak juga, gitu, karena diberikan kesempatan oleh guru guru untuk mengisi pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi kesini semakin akrab, lah tahu bahwa saya masih sekolah, masih gitu kan. SMA. Ternyata alhamdulillah ada program bidik misi lah tahun 2010. Dulu bidik misi, sekarang MEKIP namanya itu. KIP ya. Ya, tahun 2010 itu ada program bidik misi. Sehingga saya tergugah, gitu kan. Saya tergugah ingin kuliah, bisa mengakses beasiswa bidik misi. Betul, bisa mengakses beasiswa bidik misi tersebut di UIN. Ikut daftar pada saat itu. Alhamdulillah saya ikut daftar pada tahun itu, itu kan. Ngambil jurusan apa waktu itu? Jurusan tasawuf psikoterapi. Ketika ngambil jurusan itu kan. Kok ngambil jurusannya agak aneh nih, maksudnya kebanyakan orang kalau ke UIN mungkin kan pendidikan agama Islam gitu ya. Betul. Ngambil jurusannya atau ilmu tafsir, ilmu hadis. Ini kok ngambilnya tasawuf psikoterapi ini? Karena saya dulu berpikir saya kuliah ini mau ngambil jalur beasiswa. Dan hanya jurusan itu yang ada peluang beasiswa gitu. Sebenarnya jurusan yang lain pun ada peluang ada peluang beasiswa. Cuma itu saya ngambil yang kuotanya itu banyak, kemudian peminatnya sedikit untuk beasiswa. Jadi bisa bersaing gitu di sana. Betul. Strateginya seperti itu. Pantesan. Lanjut. Alhamdulillah masuk bidik misi, itu kan daftar bidik misi. Cuma itu disayangkan di tengah perjalanan saya punya keyakinan saya nggak akan lulus ini bidik misi. Kenapa tuh? Kan? Kok bisa ada pikiran? Bidik misi pada waktu itu yang menjadi syarat utama itu adalah rapot. Rapot SMA. Ya, rapot SMA itu dari semester 1 sampai semester 5 buruk. Buruk. Jadi nilai dari semester 1 sampai semester 8 tuh harus bagus. Bukan semester 8, kan sekolah kan 6 semester. 6 semester ya, betul. Berarti 1 sampai 6. 1 sampai 5 yang menjadi syarat. Semester 1 sampai semester 5. Dari kelas 1 sampai kelas 3 semester ganjil ya. Semester ganjil yang menjadi syarat itu. Dan itu nilainya kita buruk. Dan itu nilainya buruk. Itu nilai umum terutama gitu kan. Karena dulu berpikiran seperti ini. Alah, buat apa ngerjain tugas sekolah itu kan. Karena saya ini berpikiran mau nyantri, maka nggak penting lah gitu. Jadi matematika, bahasa Inggris itu nggak penting ya. Mengesampingkan pelajaran-pelajaran umum. Pendidikan umum itu dikesampingkan. Nah, pada waktu itu saya merasa bersalah itu kan. Barulah dari sana tahu bahwa tidak boleh berpikiran seperti itu. Jadi semester 1, kelas 1 sampai kelas 3 semester ganjil itu nilai kita jelek karena mengesampingkan pelajaran umum. Tiba-tiba kita berpikir semester genapna mau ujian nasional mungkin. Jadi kita serius. Jadi yang jelek itu sebenarnya dari mulai semester 1 sampai semester 4. Itu kelas 1 SMA dan kelas 2 SMA atau kelas 1 aliyah dan kelas 2 aliyah. Itu yang buruknya itu. Itu di pelajaran umum ya. Umum. Kalau pelajaran agama nilainya bagus. Alhamdulillah bagus pelajaran agama. Itu. Yang alhamdulillahnya itu yang bagusnya itu di semester 5 dan semester 6. Itu semester 5 alhamdulillah saya peringkat kedua. Awalnya nggak masuk 10 besar gitu kan. Kemudian semester akhir alhamdulillah peringkat 1, bahkan nem terbaik gitu. Waktu itu di Madrasah Aliyah Mardiyah itu. Betul. Kenapa demikian? Orang lain pun kaget, teman-teman saya pun merasa kaget itu. Kenapa saya bisa peringkat kedua, peringkat ke-1 padahal 10 besar pun awalnya nggak masuk. Gitu. Wah, ini niron nih macam.
Padahal saya ngobrol ke teman saya nggak masuk peringkat itu bukan karena bodoh itu, cuman sayanya aja nggak rajin Ya, karena malas. karena mengesampingkan pelajaran umum itu. Kalau kelas 3 Alia tuh tiap jam 3 subuh gitu. Tiap Bangun. jam 3 subuh bangun, menghafal. Jam 3 subuh bangun, menghafal tahajud, gitu kan. Udah tahajud, menghafal tahajud terus selama 1 tahun karena takut tidak lulus ujian. Oh, Itu. ada ketakutan. Ada ketakutan. Ya, Ternyata itu ketakutan itu membawa berkah. membawa berkah. Memang Oke. manusia itu harus ada ketakutan. Iya, iya. Itu kalau nggak ada ketakutan, pasti hidupnya itu nggak akan hati-hati. Betul, betul. Itu kalau dia hati-hati, pasti kesananya waspada. Hmm. Itu. Tapi kalau nggak ada ketakutan, nggak akan hati-hati, nggak akan waspada, yang pada akhirnya celaka gitu. Oke, berarti setelah itu akhirnya ikutan tes bidik misi gagal karena nilai kelas 1 sama kelas 2 SMA-nya jelek. Terus gimana itu? Ketika gagal gimana terus akhirnya gimana? Cuman saya ajak teman. Ya. Saya ajak teman, itu kan saya punya teman. Saya ajak teman yang peringkat 1, saya ajak teman yang peringkat 2 dari mulai kelas 1-nya nilainya pada bagus-bagus, saya ajak untuk daftar ke UIN. Daftar ke UIN untuk ikut bidik misi Oke. gitu. Yang alhamdulillah waktu itu tuh yang saya ajak tuh 4 orang. Cuman yang 1 orang mundurin diri itu kan. Yang 3 orang alhamdulillah terus ikut sampai akhir gitu kan. Dan lolos. Yang lolos bidik misi alhamdulillah 2 orang. Oh, 2 orang. Teman saya perempuan dua-duanya lulus bidik misi gitu. Yang diajak sama Yang kita. diajak sama kita. Justru kita yang ngajak Nggak gagal. lulus, gagal. Terus gimana itu? Karena nggak lulus tetap lanjutin kuliah atau bagaimana? Nah, karena saya Karena kan biaya tadi betul. kesulitan biaya. Kesulitan biaya. Karena pada waktu itu kesulitan biaya dan saya tidak lulus itu karena udah kenal sama ketua jurusannya, ketua jurusan tasawuf psikoterapi pada waktu itu Bapak Profesor Nanat, Bapak Profesor Haji Mulyana LC. Oh, lulusan Timur Tengah ya? Ya. Oke. Ketua jurusannya udah kenal juga sama beliau. Karena udah kenal juga sama beliau itu kan karena yang lain ikut masuk ke jurusan tasawuf saya yang ngajaknya, maka saya bilang ke beliau, Pak, gimana ini? Teman-teman yang saya ajak Lolos. itu kan lolos. Saya ini yang ngajaknya, kenapa saya nggak lolos? Gimana tuh udah yang jadi persyaratnya? Iya, syarat mutlak utama nilai adalah tadi. nilai gitu kan. Oke. Udah lagi ini aja, kamu mah yang penting kamu mah kuliah gitu kan, daftar dengan biaya sendiri dulu dari awal. Nanti kedepannya beasiswa itu banyak, itu per semester kamu bisa ngajuin gitu kan. Itu kalau kamu bagus nilainya, maka kamu bisa mendapatkan beasiswa itu. Nah, alhamdulillah saya pun ikut daftar pada waktu itu dengan biaya yang pada waktu itu lumayan besar lah ya. Lumayan besar pada waktu, kalau nggak salah biaya itu sekitar 1.500.000. Oh, tahun biaya, 2010. Betul. Ya segitu besar lah ya, segitu besar. Yang alhamdulillahnya karena mungkin rezeki, orang tua pun pada waktu itu nggak punya biaya sebesar 1.500.000. Ada orang yang mungkin diketuk hatinya oleh Allah sehingga beliau memberikan uang 1.500.000 yang 750-nya dikasih dan 750-nya dibayar gitu kan, minta dibayar. Oh, ngasih pinjaman. Ngasih pinjaman. Tapi ngasih 750. pinjam yang 7,5 ngasih pinjaman, 7,5 mah ngasih. Dan kita cicil akhirnya. Jadi bisa we kuliah ya. Ya, seperti itu. Dan ketika proses kuliah itu kan panjang tuh, selama 4 tahun meninggalkan kampung halaman. Tinggal di mana? Tinggal di Gang Lumbung 2 dalam Caringin itu kan. Oh, di rumah nenek kakek dulu waktu pas lahir kecil itu. Betul. Oke, kembali lagi ke rumah kakek nenek dan di sini gitu kan di Gang Lumbung. Itu alhamdulillah dipertemukan juga dengan sahabat kecil gitu. Yang ternyata sahabat kecilnya itu ya bapak sendiri gitu. Ini luar biasa ya. Jadi perjalanan mau kuliah juga sangat berliku-liku ya. Terus ingat tuh waktu itu pas mau kuliah, saya bilang kan wayahna bantuan saya ngelola madrasah gitu kan waktu itu. Betul, ya Madrasah Al-Wasi'ah. Dan kita bahu-membahu dari 2010 kan sampai alhamdulillah Al-Wasi'ah ini kalau ikut Porosadin juara umum terus ini. Betul. Kan luar biasa. Nah itu
Berarti pokoknya ketika kuliah sibuk sambil ngajar ya, sambil ngajar di madrasah. Jadi nggak terlalu aktif ya di organisasi dulu ya, di organisasi kampus nggak ya berarti? Ya, dulu di organisasi memang nggak begitu aktif. Kenapa demikian? Karena hati lebih cinta terhadap madrasah. Karena kegiatan-kegiatan organisasi di kampus suka dilaksanakan pada waktu sore hari dan malam hari. Sedangkan kegiatan mengajar di madrasah sore dan malam. Makanya diusahain jam 2 siang itu udah harus pulang. Karena asar, maghrib, isya harus sudah mengajar di madrasah Al-Wasiyah. Dan itu dilaksanakan sampai lulus kuliah terus ngajar ya di situ ya. Nah kemudian saya sempat dengar cerita nih, orang tua itu ketika kuliah itu hanya datang ke kampus ketika wisuda saja berarti. Betul. Ya? Pendaftaran nggak ikut, selama kuliah 4 tahun nggak pernah ikut, maksudnya nggak pernah menginjakan kaki di kampus. Betul. Dan hanya menginjakan kaki itu ketika wisuda. Betul. Itu gimana perasaan orang tua itu ya pada saat itu? Ya mungkin cukup bahagia mungkin, dan mungkin cukup bangga mungkin anaknya bisa sampai kuliah gitu kan, bisa sampai lulus juga gitu kan. Ya tapi perjuangan orang tua di balik layarnya gitu kan, dorongan doanya terhadap anaknya gitu kan. Ya saya tidak akan bisa seperti ini, mungkin gak akan bisa lulus kuliah kalau tanpa doa daripada orang tua. Nah jadi yang saya pinta dulu itu kan dari orang tua itu hanya satu, yaitu adalah doanya. Karena sempat waktu mau kuliah dulu saya ngurus-ngurus bidik misi gitu kan, dari pagi sampai jam 9 malam saya ngurus-ngurus bidik misi itu. Surat-suratnya gitu kan, surat keterangan tidak mampu kan, dari mulai RT RW sampai ke kelurahan gitu kan. Itu kan lumayan cukup rumit juga gitu kan. Sampai orang tua itu nggak pernah kehilangan saya gitu, dari pagi sampai malam. Ini anak kemana gitu kan, nggak ada beritanya. Sampai pulang jam 9 malam saya pulang, orang tua sedang menangis. Karena apa? Karena nggak pernah kehilangan saya. Biasanya saya ada di rumah terus. Oke. Kaget lah gitu. Khawatir itu orang tua itu. Kemana ya budak sih nanya? Karena khawatir, dia menangis, kemudian tanya, "Di mana wae Jang?" gitu. Saya bingung jawab pada waktu itu. Bingung jawabnya itu, saya mau jawab jujur gitu kan. Pengen kuliah. Berarti belum tahu bahwa kita lagi ngurus-ngurus itu belum tahu. Belum tahu. Iya pantesan tuh orang tua nangis ya, pasti kaget lah. Iya, makanya. Dan dulu belum punya HP. Oh iya benar. Betul. Oke. Jadi kalau nggak salah dulu tuh udah ada HP gitu kan. Tapi kita belum inilah ya. Orang tua nggak punya HP. Orang tua nggak punya HP. Dulu itu punya HP ya kalau nggak salah itu dulu Nokia. Gitu ya? Bukan Motorola kalau nggak salah. Motorola L6. Wah sampai inget ya. Ingat karena hasil daripada kerja sendiri gitu, di bengkel. Terus? Nah teringat seperti itu, ketika orang tua nanya seperti itu saya bingung jawabnya. Itu mau jawab apa? Mau jujur pasti orang tua bakal tambah menangis, mau bohong saya bohong kepada orang tua. Orang tua nanya di mana Jang gitu kan. Ya saya mau jawab jujur aja lah itu. Saya itu pengen kuliah mah. Wah ketika saya dengar mau kuliah, tambah nangisnya tambah keras. Nangisnya lagi. Ini apa nih nangisnya ini? Kenapa nih? Takut ditinggalin apa karena biaya ini? Karena biaya. Karena biaya. Itu karena ya ekonomi orang tua gitu kan, di kampung. Makan juga seadanya gitu kan. Ini anak mau kuliah gitu kan. Biaya dari mana gitu kan. Terus kita ngupahan orang tuanya gimana tuh? Kita biar bikin orang tua tenang itu gimana? Nah, bikin orang tua tenangnya gini, mah Aris mah nyungkeun pidu ana hungkul ti mama. Moal nyungkeun biaya pidu ana we ti mama itu. Insyaallah pami aya keresaana Allah bade nyanak jalur beasiswa. Oke. Dan orang tua pada saat itu udah mulai agak tenang lah gitu. Makanya Aris ngurus-ngurus persyaratan dari pagi sampai malam itu supaya untuk mendapatkan beasiswa, surat keterangan tidak mampu itu. Nah,
Terus kalau seperti itu biaya sehari-hari gimana nih kuliah? Kan maksudnya beasiswa kan tidak akan include. Kalau bidik misi memang include tuh ada biaya sehari-hari ya, ada buat jajan ya. Tapi kalau beasiswa yang biasa kan tadi awal daftar bayar sendiri, berarti kan belum daftar beasiswa ya. Sehari-hari gimana tuh? Kayak makan, ongkos kan caringin UIN itu kan jauh sekali. Kalau naik bis mungkin 1 jam itu. Betul. Nah, itu untuk biaya sehari-hari ya namanya rizki mungkin ya. Ada aja rizkinya gitu, ada yang ngasih gitu kan. Kemudian ada uang dari madrasah gitu kan. Oh ya, bulanan kadang ya. Bulanan dari Insentif madrasah ya dapat 100.000 paling sebulan besar ya, itu 150.000. 100.000 gitu sebulan kan. ya. Kemudian ada aja lah rizki dari yang lain gitu kan. Yang mana yaitu rizki yang seperti itu saya gunakan semaksimal mungkin. Teringat waktu dulu naik bis aja gitu kan, harga bis Damri 1.000 itu ya? 3.000. 3.000 ya? 3.000 bis Damri itu. Kalau TMB mahasiswa itu 1.500. Maka saya milih naik TMB 1.500. Itu. Karena waktu itu 3.000 itu bis yang bagus itu, Damri yang bagus. Kalau AC ya. Yang sudah AC itu full AC. Kalau yang Damri yang odong-odong pada waktu itu 2.000 kalau nggak salah. Tapi AG itu mah ya. Ya, angin gelebu gitu. Tapi walaupun ada Damri yang itu, yang yang angin gelebu gitu kan. Lewat, saya nggak pernah naik. Nunggu TMB aja. Karena mahal. Karena 2.000 beda 500 pun pada waktu itu. Waduh. Sangat berarti ya? 500 pada waktu lumayan gitu kan. Ya. Bisa buat pulangnya lagi. Ya. Nah itu terus sempat juga tuh kan sambil kerja ya, sambil waktu libur kuliah itu? Waktu libur kuliah ikut jualan beras itu kan waktu itu. Nah, waktu dulu sebelum jualan beras sama bapak juga gitu kan. Ini bapak yang alhamdulillah membantu saya gitu kan. Saya berpikiran ketika liburan kuliah itu kan panjang tuh. Liburan kuliah 2 bulan itu lah hampir biasanya, 2 bulan gitu kan. Kata orang tua pulang sini gitu. Kata Aris, Aris nggak akan pulang gitu kan. Kenapa nggak akan pulang gitu? Mau cari pengalaman lah, mau cari kerja di koran gitu. Orang tua teh sempat marah juga, buat apa cenah cari kerja cenah di koran cenah gitu kan. Orang tua berpikir dagang koran atau jadi loper koran gitu kan. Wah cenah, daripada seperti itu mending pulang aja ke rumah gitu kan, daripada jadi loper koran. Iya, dagang koran. Bukan maksud Aris bukan seperti itu tapi mencari lowongan pekerjaan yang diiklankan di koran. Ya maklum, orang tua kan nggak paham. Terus yang alhamdulillah mungkin karena ya itu Allah memberikan kemudahan, sempat juga bekerja sama bapak gitu kan. Di counter HP gitu kan. Counter HP sama beras counter HP sama beras yang pada waktu sempat ketipu juga. Ketipu. Gimana itu saya lupa lagi tuh. Dagang beras ketipu, itu. Jadi waktu itu inget tuh, ada yang beli tapi belinya itu memusingkan gitu. Jadi beli terus udah bayar, uangnya ditarik lagi tapi minta kembalian dulu. Jadi kan aneh itu kan, ongkonya bayar, minta kembalian, tapi uang yang 100.000 ditarik lagi. Akhirnya kan, ya mungkin namanya juga orang kan ya. Ya tapi itu kan menjadi kisah cerita indah gitu kan, buat diceritain kan gitu. Betul. Nah itu kan kisah kuliah tuh kita cukup lah ya segitu. Nah kemudian setelah itu, bro kan langsung kerja di perusahaan online gitu ya, sepatu. Betul, ya. Kemudian juga kan langsung menikah waktu itu 2016 ya. 2016 menikah. Nah, bagaimana ceritakan awal maksudnya awal berumah tangga itu sampai kok bisa melewati kan rumah tangga itu kan ya namanya rumah tangga kan ada perselisihan yang lain-lain. Kemudian bro gimana caranya bisa mengatasi itu semua dari begini atuh, apa yang bisa di-sharingkan kepada teman-teman
untuk melewati awal-awal pernikahan itu kan biasanya hal-hal yang sulit itu. Saya juga merasakan itu gitu. Nah, dari sisi bro sendiri, apa yang bisa di-sharingkan ke teman-teman? Apa ya tuh? Jadi mungkin karena niat mungkin yang pertama. Oke. Jadi niat yang kuat gitu. Niat yang kuat pada waktu tahun emang udah kenal udah lama juga gitu sama istri ya? Udah kenal lama juga karena kenal di madrasah. Di madrasah. Beliau dulu mungkin sebagai santri yang mengaji. Saya pada waktu itu sebagai yang ngajar, sempat juga istri diajar itu kan sama saya itu kan. Kemudian kenal juga di grup solawat itu kan. Azikri ya. Azikri, istri sebagai vokalis dan saya sebagai MC gitu kan. Karena mungkin perkenalan seperti itu menjadi dekat lah gitu. Udah lama juga dekat itu sama istri. Kemudian saya berkomitmen dan berniat dengan tekad yang kuat juga itu kan. Seusai beres kuliah 1 tahun beres kuliah maka saya harus nikah. Itu kan biaya katanya waktu pas nikah juga biaya gimana tuh? Biaya maksudnya apakah kita nabung atau misalnya ada dari orang tua atau bagaimana? Nah, pada waktu itu memang saya bertekad untuk keluar kuliah kan tahun 2014. Kemudian kerja sampai tahun 2015. Sebenarnya target itu 2015. Nikah itu karena 1 tahun kerja itu kan. Kemudian langsung nikah. Cuma tahun 2015 butuh kendaraan gitu kan, beli motor. Karena kerja itu membutuhkan kendaraan. Cek paribahasa zaman ayeuna mah butuh pisukueun cenah gitu. Lamun cek kolot mah rancatan cenah gitu kan. Artinya apa namanya? Alat lah gitu kan. Alat kendaraan untuk bekerja. Maka tahun 2015 saya mengundurkan yang tadinya niat 1 tahun itu kan diundurkan mungkin karena takdir Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan tahun 2015 saya menikah itu kan, sehingga saya beli kendaraan dulu gitu kan. Kendaraan dan sampai sekarang alhamdulillah ya, awet ya. Si Mio hijau itu ya. Si Bambang. Si Motul. Oh, si Motul ya, si Motul. Naon Motul teh? Motor Soul. Terus yang alhamdulillah beli dulu motor itu kan buat kendaraan. Nah, tahun berikutnya itu kan tahun 2016 tepatnya pada bulan April itu kan alhamdulillah Allah menakdirkan untuk saya bisa menikah. Oke. Itu mungkin niat yang kuat. Dan biaya waktu itu biaya? Nah, biaya pada waktu itu saya menabung itu kan karena pada waktu itu hasil daripada kerja. Ketika saya menabung, saya karena udah mempunyai tekad yang sangat kuat, saya nabung itu kan. Yang alhamdulillah pada waktu itu hasil tabungannya itu ada sekitar 10 juta. Wih, 10 juta bisa buat nikah ya, luar biasa ya. Luar biasa ya. Saya bilang kepada istri, orang tua istri itu kan, orang tua mertua ya berarti. Mertua kalau sekarang pada waktu itu masih calon mertua gitu kan. Mah aris mangan gaduh artos sakieu gitu kan, bade ditampi mangga meureunna bade teu ditampi kumaha gitu kan. Barangkali ada solusi itu kan, nyungkeun dipolahkeun we sakieu kaayaan itu kan. Tuh alhamdulillah dengan uang 10 juta mertua bisa nerima gitu kan. Di luar daripada mas kawin itu. Gitu. Karena mas kawinnya itu pada waktu itu emas 16 gram itu. Itu udah terpisah gitu kan. Karena tahun 2016 pada waktu itu. Oh, idenya 16 gram. Ya. Oke. Nah, setelah nikah kemudian bertransformasi nih dalam artian dulu hanya sebagai guru madrasah saja, kemudian bagaimana sejarahnya kok bisa jadi punya majelis duroh itu, gimana itu? Jadi tahun 2020 waktu itu. Tahun 2020 pada waktu itu ya.
Pada waktu itu saya kerja udah sampai 5 tahun lah. Saya kerja Dari 2014 6 tahun berarti. Dari 2014 sebenarnya, cuman yang fokus itu 2015 kan. 2014 ya. Masih tahap mencari, masih tahap pindah-pindah gitu. Kerjanya pindah-pindah dulu ya, okay. Dari tahun 2015 saya kerja, kemudian di sana hati tidak mendapatkan ketenangan itu. Karena seolah-olah itu kerja gitu kan. Kemudian saya punya ilmu sedikit, ingin dikembangkan, punya ilmu sedikit, ingin bermanfaat gitu kan. Cukup sedih juga gitu. Ilmu agama juga yang dipelajari tidak ada potensi untuk bermanfaat banyak lah intinya. Tidak bermanfaat banyak, walaupun tetap masih mengajar di madrasah gitu kan. Cuman tidak bermanfaat banyak buat masyarakat itu, karena seperti ada yang meninggal dunia itu kan, suka sedih hati. Jangankan mengurus jenazah gitu kan, apalagi untuk mengantar gitu kan, suka sedih. Apalagi yang meninggalnya itu tetangga. Kalau kerja gitu kan dipotong gaji gitu kan. Ataupun kalaupun nggak dipotong gaji ya nanti kalau keseringan nanti dipecat. Bisa dipecat itu kan. Lama kelamaan berpikir, aduh saya ini harus keluar kerja itu kan. Bahkan saya udah berniat dan ya kerja, kemudian saya bertekad untuk berhenti. Cuman pada waktu itu udah punya istri. Nah, yang namanya rumah tangga gitu kan, harus sauyunan gitu kan. Antara suami dan istri saya tidak bisa memutuskan sebelah pihak kalau saya ingin berhenti gitu kan. Saya ngobrol sama istri dengan baik-baik. Saya udah capek mungkin kerja gitu kan, karena tidak mendapatkan kepuasan batin gitu kan. Karena ketika kerja seolah-olah saya punya ilmu tidak bermanfaat itu kan. Kemudian saya ngobrol sama istri berpikir, waduh gitu kan, kurang menyetujui lah istri untuk keluar kerja karena khawatir keuangan. Maka saya berdoa, dalam doa saya hanya cukup seperti ini, ya Allah, saya ingin syiar di jalan agamamu, permudahlah urusan rezeki saya. Saya cukup doa seperti itu aja. Itu yang alhamdulillah mungkin karena jalan Allah gitu kan. Tahun 2019 sempat Covid gitu kan. Maka ketika Covid itu gitu kan, saya diberhentikan. Padahal pada waktu itu anak saya usia 4 bulan dalam kandungan. Anak yang kedua gitu kan. Yang ketika itu kalau dipikir secara mental mungkin pasti ngedrop gitu kan. Pasti ngedrop. Usia anak lagi 4 bulan dalam kandungan, tentu sebentar lagi butuh biaya untuk melahirkan. Itu kan. Nah, saya dikeluarkan kerja, tapi saya berpikir mungkin ini karena hasil doa saya gitu kan. Karena doa saya ingin berhenti kerja gitu kan. Ingin syiar tadi, maka ya Allah, saya ingin syiar di jalan agamamu, permudahlah urusan rezeki saya seperti itu gitu kan. Itu. Mungkin jalan Allah itu seperti itu. Dan ternyata di balik itu ada hikmahnya gitu kan. Yang alhamdulillah gitu kan. Hikmahnya ketika saya keluar gitu kan, alhamdulillah saya mulai ngisi pengajian, mulai ngisi pengajian di musola gitu kan. Ya itu di musola udah mulai berjalan pengajian itu, walaupun cuman 1 Jumat sekali gitu kan. Walaupun ada jamaahnya 5 orang itu kan, ada 7 orang itu. Nah, mulai berdirinya majelis duroh karena ada 2 santri tuh. 2 santri yang dulu pernah menghadap gitu. Pengen belajar gitu pengen belajar ngaji itu. Cuman ketika pengen belajar ngaji, saya bilang kepada 2 santri itu, kalau mau ngaji gitu kan, siap. Cuma ada syaratnya itu yang penting adalah istiqomahnya. Siap nggak istiqomahnya? Itu kan? Itu yang susah. Itu yang susahnya itu. Karena kalau cuman mengawali ngaji saja itu kan gampang, namanya mengawali mah. Membuka pengajian gampang, yang susahnya itu istiqomah dalam menjalankan pengajiannya itu kan. Betul. Yang alhamdulillah dulu 2 santri itu berpikir ya siap istiqomah gitu kan. Itu yang mana
itu pada waktu udah mulai berjalan dan Iya. dimulai pada waktu itu pengajian majelis duroh itu di rumah Bapak sendiri di sini, Ya, rumah di bro. sini. Ini di sini sebelum Ya, ada di sini, studio ya. Sebelum ada studio. Sebelum ada studio. Ini menjadi Jadi, perintis apa? pengajian Jadi majelis duroh nih. saksi bisu. Saksi ini. bisu. Oke, setelah itu berkembang ya pesat dan jemaah makin banyak, tidak tertampung, akhirnya pindah ke rumahnya Pak Haji Diarto. Betul. Kemudian alhamdulillah siar semakin besar, bro banyak yang mengundang ke sana ke sini pengajian ya. Dan akhirnya membentuk majelis baru lagi nih yang lebih besar. Dulu Ya. kan majelis duroh itu hanya sekupnya Sekupnya untuk se-RT lah ya. se-RT lah, ya. Nah, terus bikin lagi untuk mencangkup dalam artian mencakup sekecamatan ya, Ya. sekecamatan Babakan Ciparai dengan menjaring ustadz-ustadz di masjid-masjid sekitar Babakan Ciparai, bikin majelis silaturahmi Cekas. Itu gimana itu sejarahnya pembentukan MSC itu? Jadi awalnya itu sebenarnya dari ngobrol-ngobrol ringan gitu bersama dengan para asatid gitu kan yang biasa kumpul-kumpul. Jadi para asatid yang sering biasa ngobdud itu. Kumpulan-kumpulan ngobdud itu. Ngopi dan udud. Ngopi dan udud gitu Ya. kan. Kalau dalam bahasa sekarang itu ngopinya itu sambil ngobrol tentang agama gitu kan. Oke. Itu dulu ketika sedang ada silaturahmi gitu kan. Sering ada ketika lagi ada silaturahmi nih ke Panjalu, daerah Panjalu bersama dengan para asatid senior seperti Al Ustadz Idad. Di lingkungan sini ada Ya, Al ya. Ustadz Idad Baduzaman. Ya, Al Ustadz Jaki. Ustadz Jaki, terus Al Ustadz Asep Nur Hidayat gitu kan. Ada selentingan lah dulu dari Pak Ustadz Asep Nur Hidayat gitu kan. Itu beliau berbicara ini adalah grup asatid sebelum MSC itu namanya itu forum FAC itu. Forum Asatid Caringin Oh, gitu kan. FAC. Ini karena yang waktu itu hadir cukup banyak para asatidnya gitu kan. Acara apa di Panjalu itu? Jiaroh. Acara tasakuran di Pak Haji Dede Rohman. Oh, Pak Haji Dede Rohman. Ya, oke. Pak Ustadz Asep itu kan nyeleneh berkata seperti itu. Nah, ditindaklanjutilah gitu. Kemudian ngobrol-ngobrol gitu kan. Gimana kalau membentuk gitu kan grup itu untuk menjaring silaturahmi antara para asatid. Yang pada waktu itu yang ngobrol di tempat Bapak Ustadz Harun kalau nggak salah. Saya sendiri, ada Pak Ustadz Harun Ar-Rasyid, itu masih Ustadz di lingkungan. Kemudian ada Ustadz Jaki juga, ada Ustadz Idad Baduzaman juga, ada Ustadz Asep Nur Hidayat. Berkumpullah di sana untuk ngobrol bagaimana membentuk forum asatid Caringin itu. Namanya asalnya itu forum asatid Caringin itu. Karena di lingkungan ada seseorang yang ditokohkan gitu kan. Seseorang yang ditokohkan itu yang punya power besar terhadap masyarakat itu di lingkungan itu, baik dalam segi pendidikannya, baik dalam segi ilmu agamanya, baik dalam segi kesepuhannya gitu kan. Yang pada waktu disepuhkannya itu adalah Bapak Haji Didi Karidi yang terkenal dengan Haji Deka di lingkungan itu kan. Terkenal kesepuhannya. Dia seorang tokoh DKM Masjid Riyadul Huda di Caringin. Nah, kemudian ngobrol lah di sana gitu kan dengan para asatid, diundang juga para asatid yang ada di lingkungan, terutama yang ada di lingkungan Kelurahan Margahayu Utara dan Kelurahan Babakan Ciparai. Gitu. Diundang, kemudian ngobrol di sana, kemudian terbentuklah itu. Disepakatilah namanya MSC, Majelis Silaturahmi Cekas. Itu gitu. dari siapa itu kok namanya Majelis Silaturahmi Cekas gitu? Itu muncul dari siapa itu? Masih ingat tidak? Kalau tidak salah itu Cekas itu dari Al Ustadz Aziz itu. Seorang tokoh ustadz di Masjid Riyadul Huda itu kan Cekas. Itu. Jadi filosofinya apa? Filosofinya itu Cekas itu jelas. Cekas itu nampak. Kelihatan gitu kan. Cekas itu. Kemudian dibuatlah singkatan oleh para asatid gitu kan. Cekas itu cekatan karena silaturahmi. Cekatan karena silaturahmi. Jadi, singkatan sebenarnya ya, singkatan bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Cekas itu sebenarnya berasal dari bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda. Artinya itu jelas. Nampak.
Tapi ternyata ada singkatan. Cekatan karena karena silaturahmi. silaturahmi. Jadi asatid yang sering silaturahmi lah gitu. Oke. Jadi tujuannya silaturahmi dari masjid ke masjid gitu kan. Untuk memakmurkan masjid di lingkungan, di daerah itu kan. Maka jika di lingkungan atau daerah ada yang membutuhkan asatid itu kan tinggal nelpon, tinggal tinggal ngobrol itu, maka insya Allah asatid Cekas siap membantu dan siap memakmurkan masjid tersebut. Dan itu bahkan bisa jadi tambahan identitas itu, bro. Maksudnya apa? Maksudnya Bagaimana? nanti setiap asatid itu di belakang namanya ada MSC. Oh, itu. MSC ini seperti Jadi, gelar ya. itu. Kalau S2 kan Magister Sains ya, Ya. MSC itu ya. Aris Sestiana MSC. Ya gitu, Aris Restiana SUD MSC. Betul. MSC itu apa? Majelis Silaturahmi Cekas. Betul. Nanti Ustadz Idad Badruzaman MSC. Ustadz Jaki Bagus juga tuh ya. MSC. Bagus itu, menurut saya itu harus dicantumkan. Ya meskipun itu bukan gelar akademik ya, Ya. tapi menjadi identitas bahwasanya ustadz-ustadz tersebut merupakan anggota dari MSC. Ada berapa sekarang terhimpun ustadz-ustadz yang masuk MSC ini? Kurang lebih ada 20 lah. Tuh. Jadi nanti ada itunya ketika diundang tablik akbar misalnya. Tuh. Ustadz Asep Nur Hidayat MSC. Wah, ini berarti grup MSC ini. Itu bagus. Ya, walaupun Bagus itu. grup-grupnya masih sebatas di lingkungan lah gitu Yeah, ya. yeah. Mudah-mudahan itu karena tujuannya syiar bisa lebih menyebar luas lah. Nah, kemudian gimana sejarahnya nih? Ini dapat rezeki diumrohkan ya, dapat rezeki umroh ke tanah suci ini, gimana ceritanya? Gimana kisahnya ini? Ya, sebenarnya nggak terbayangkan ini teman-teman ya, nggak terbayangkan dapat rezeki umroh gitu. Iya, betul. Jadi cek orang Sunda mah asa kagunturan madu istilah gitu. Asa kaurugan Kalau minyak bahasa putih Indonesia gitu. mah seperti mendapat durian runtuh. Gitu. Betul. Bahagia yang tak terhingga gitu. Memang di hati sudah ada keinginan gitu, Yeah. ada keinginan mendalam gitu. Pengen umroh. Dalam hati udah ada keinginan mendalam pengen umroh. Mulainya itu ketika ada dorongan doa. Gitu. Ada dorongan doa. Jadi memang seseorang itu harus punya harapan tuh di sana gitu, karena betul. di dalam harapan nanti Allah akan mengabulkan. Tidak akan mungkin itu Allah mengabulkan kalau tidak ada harapan dan doa. Tidak ada cita-cita Tidak ada dari cita-cita gitu. Kalau ada cita-cita dari kitanya pasti gitu ada kan, jalan. Pasti ada jalan. Oke. Nah, itu awal mulanya seperti ini nih. Ketika sering jaroh gitu kan, sering jaroh gitu kan. Itu doa saya cukup singkat aja, cuman doa seperti ini kepada Allah, ya Rob gitu kan. Di sini ada keturunan daripada Nabi kekasihmu Muhammad. gitu kan. Ada keturunan dari kekasihmu Nabi Muhammad gitu. Itu maka gitu pertemukanlah aku dengan kekasihmu yang merupakan daripada eyangnya gitu kan, yang merupakan daripada kakeknya, keturunannya di sini gitu. Cukup doanya seperti itu gitu kan. Yang alhamdulillah itu bisa dipertemukan. Cuman gitu, ini keajaiban doa itu ya. Keajaiban doa yang mungkin orang tidak tahu gitu kan. Sebelum saya jaroh ke tanah suci itu, saya dipertemukan dulu dengan cucu-cucunya Wali Songo itu. Oke, ziarah Wali Songo gitu kan. Pada waktu itu, waktu mau ziarah Wali Songo, ini keajaiban yang luar biasa juga nih. Itu keajaiban luar biasanya ketika beres sholat zuhur gitu kan, saya tawasul, saya salami gitu kan, 9 wali gitu kan yang menjadi Wali Songo. Assalamualaikum ya Sunan Gresik. Itu waktu sholat di mana itu? Sholat zuhur itu? Itu sholat zuhur di rumah pada waktu itu kebetulan. Sebelum sesudah ziarah. Sudah ziarah Wali Songo. Saya terlambat pada waktu itu, terlambat ke masjid gitu kan. Maka saya sholat di rumah pada waktu itu. Beres sholat di rumah, saya tawasul gitu kan. Saya salami para wali yang 9 gitu kan, dari mulai Sunan Gresik sampai Sunan Gunung Jati. Wali 9 saya salami, baru beres saya salami, Assalamualaikum ya Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Assalamualaikum ya Sunan Bonang,
Syekh Madum Ibrahim, Assalamualaikum ya Sunan Ampel, Raden Ahmad rahmatullah itu kan. Beres sampai yang 9 gitu, baru beres yang 9, belum sampai saya ke hadiah ke para leluhur gitu kan. Baru sampai ke sunan-sunan, ada telepon. Ada telepon dari Haji Ucu pada waktu itu. Haji Ucu yang merupakan salah satu donatur di lingkungan Masjid kan. Nurul Huda ya. Masjid Nurul Huda, termasuk DKM Masjid Nurul Huda juga. Saya angkat jangan ya. Ini saya lagi tawasul belum beres gitu kan. Tapi angkat dulu lah. Takut penting gitu kan. Betul. Saya angkat gitu kan. Penting. Ketika diangkat bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Haji? Ustadz mau ikut nggak? Ikut kemana? Ini mau ikut ziarah Wali Songo. Pak Haji berapa infaknya? Pokoknya Ustadz nggak usah mikirin biaya. Ikut aja pokoknya. Infak atau biaya. Yang penting kalau Ustadz siap, ayo kita berangkat itu kan. Padahal saya waktu itu baru apa? Baru beres selesai tawasul. Menyalami Wali Songo, langsung dikontakkan. Saya langsung mau dipertemukan dengan makam-makamnya gitu kan, secara langsung. Itu kalau bayar normal berapa itu? Kalau bayar sekitar 800.000. Kita gratis pada saat itu. Full pada waktu itu. Siap. Belum biaya makannya gitu kan. Belum biaya ojeknya, belum biaya dan sebagainya. Ya kan kalau ke Sunan Muria naik ojek. Ya. Naik ojek, ada yang pakai beca gitu kan, ada yang pakai angkot juga gitu kan. Tiap-tiap daerah tempat ziarah beda-beda gitu kan. Ya, karena apa? Bis tidak bisa masuk langsung ke tempat ziarah. Terus lanjut gitu. Setelah itu gitu kan saya berdoa. Doa saya di tempat ziarah cuma seperti itu saja. Pertemukan saya ya Allah dengan kakeknya daripada wali itu yang ada di sini. Ini kakeknya gitu kan. Itu adalah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah berselang waktu dari sana itu entah berapa bulan mungkin karena keinginan saya kuat tuh ingin ingin umroh itu kan itu kemudian saya minta doa kepada ingat saya karena pada waktu lebaran itu kan saya nggak sempat pulang itu kan pada waktu lebaran karena terhalang oleh terhalang oleh kesibukan juga itu. Jadi pas waktu lebaran tidak pulang, saya cuman minta doa juga kepada mertua itu kan. Kepada mertua, "Mah, saya pengen umroh, doain ya." gitu kan. Itu belum ada gambaran mau berangkat. Mau berangkat. Belum. Tapi sudah minta didoakan. Minta doa gitu kan, itu kan. Didoain sama orang tua juga gitu kan. Terus kemudian tidak berselang lama dari sana saya beli ini Pagung dari Shopee online. Beli Bahan apa? Beli teko air jam-jam. Oh, teko air jam-jam. Tahu yang kecil itu ya. Enggak tahu kenapa saya kepikiran ke sana. Pokoknya saya pengen beli teko itu buat air minum gitu kan. Ya, meskipun bukan air jam-jam isinya ya. Meskipun bukan air jam-jam. Yeah. Kata istri pas datang, "Beli apa ini, Pak?" Beli teko air jam-jam nih. Buat apa cina beli teko kayak gini gitu. Mana cina air jam-jamnya kata istri seperti itu. Ini ada air aqua. Ya nanti diisi lah dengan air jam-jamnya mah nanti. Sekarangnya mah tekonya aja dulu saya pikir seperti itu. Nah, alhamdulillah ternyata itu jadi doa gitu. Jadi doa. Maka berselang dari beli teko itu kalau nggak salah hanya beberapa bulan lah gitu. Ya waktu itu juga sempat ngobrol kan sama saya juga sempat ngobrol kan waktu itu kan. Sempat ngobrol, belum ada gambaran umroh waktu itu tuh. Belum ada gambaran umroh. Sempat ngobrolin umroh waktu itu kan. Tahu-tahu dari jarak ngobrol itu enggak lama ya? Enggak lama. Langsung Allah ijabah ya waktu itu. Enggak lama. Pada waktu itu langsung ada seorang Agnia itu kan. Seorang Agnia kesepuhan juga datang ke rumah pagi-pagi aja juga dia datang ke rumahnya. Pak DKM ya. Pak DKM Riyadul Huda. Pak DKM Riyadul Huda yang bernama Pak Didi Karidi itu ya kesepuhan para asatid juga. Beliau seorang Agnia juga. Langsung datang ke rumah pagi-pagi itu langsung Ustaz ya ada apa Pak Haji ini datang ke sini pagi-pagi nih seharusnya nih saya yang anak muda gitu yang mendatangi kesepuhan karena
saya merasa nggak enak gitu kan. Seolah-olah orang tua datang ke rumah gitu kan. Seharusnya saya yang anak muda lebih berhak mendatangi beliau gitu kan, ke sana gitu. Enggak, cenah ini cuma pengen main aja cenah gitu. Itu ngobrol, Ustadz besok bikin paspor ya cenah gitu kata beliau. Maksudnya apa nih Pak Haji, jangan bercanda nih, bikin paspor mau kemana gitu. Bukannya kita mau punya cita-cita cenah ingin pergi umroh ya ke sana cenah. Ya siapa yang nggak mau pergi umroh Pak Haji, cuman Pak Haji mah bercanda terus nih. Karena karakter dia memang humoris seperti humoris itu. Orangnya. Terus kita pun ngomong seperti itu kan dengan alasan belum ada biayanya juga. Betul, kan gitu. Belum ada biayanya juga, jadi biayanya dari mana? Pokoknya Ustadz kata Pak Haji besok langsung bikin paspor gitu. Tahun ini Ustadz diberangkatkan umroh oleh para agnia gitu. Oh, alhamdulillah. Tapi itu kan proses bikin paspor juga nggak sebentar mungkin ya. Berapa lama waktu itu ingat bikin paspor? Nah, bikin paspor pada waktu itu antrinya bikin paspor sendiri kan. Antrinya online kan gitu ya? Antrinya biasanya online gitu kan, lewat M-Paspor. Cuman itu Masya Allah ngantrinya lewat M-Paspor teman-teman. Betul. Dari pagi saya di ACC bikin M-Paspor sampai jam setengah 12 malam baru di ACC sampai tahap 8. Itu baru di ACC. Itu kemudian pas mau di ACC, udah di ACC beres gitu kan, harus transfer sebanyak 300.000 gitu kan. Itu saya transfer, pas beres transfer besoknya mau bukan besoknya, pas udah transfer kan itu ada penjadwalan tuh. Kalau nggak salah penjadwalannya itu saya ngambil jadwal yang di Jalan Suci Bandung selama 2 minggu. Karena kalau di Mikomol di sini di Bandung lebih lama lagi 1 bulan. Saya ngambil yang di Jalan Suci yang 2 minggu. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan lagi. Ada seorang agnia lagi yang alhamdulillah pada waktu itu beliau juga mau berangkat umroh sama gitu kan, mau buat paspor juga. Kata beliau, udah usah aja bikin paspornya bersama saya udah daftar ini. Ya udahlah itu mah uang buat sedekah aja 300.000 mah gitu kan, supaya cepat bikin paspornya bersama saya. Nah alhamdulillah bikin paspor lah lagi dengan agnia tersebut. Dipermudah lagi. Oke, gitu. Luar biasa. Setelah itu berangkatlah kita kan. Bro kan langsung berangkat ya ke Tanah Suci. Betul. Waktu itu. Dan bagaimana itu pengalaman pertama naik pesawat dan langsung jauh? Pengalaman naik pesawat teman-teman nih ya. Ketika pertama naik pesawat tuh kan saya berada berapa jam sih di 10 jam. 10 jam ya? 10 jam. Saya kan berada di pinggir itu kan, pinggir sayap. Iya. Pertama-tama ketika di pinggir pesawat itu kan seolah-olah itu pesawat tuh sayapnya tuh terbuka. Terbuka. Saya lihat ini pesawat ini sayapnya kayak ngaplek gini gitu. Padahal memang seperti itu. Jadi tugasnya gitu kan. Mau apa namanya? Mau take off ataupun mau landing. Mau landing terbuka lagi gitu kan. Kirain saya itu rusak ini pesawat yang ditunggangi itu kan. Takut juga yang dikendarai itu. Ini mau apa? Bahaya nih. Saya tidak berhenti itu selama 10 jam itu kan perjalanan. Saya tidak berhenti membaca sholawat terus gitu. Itu dari jam berapa? Berangkat jam berapa? Pas take off jam berapa? Landing jam berapa itu? Masih ingat nggak waktu itu? Kalau nggak salah itu berangkat jam 2 siang. Berangkat jam 2 siang. Sampai di sana kurang lebih antara jam 9 jam 10 malam lah. Itu sholat kita gimana tuh? Zuhur, asar, maghrib, isya di pesawat itu bagaimana? Mungkin nanti ada teman-teman yang ketika dia umroh atau perjalanan jauh melaksanakan sholatnya seperti apa gitu. Nah nanti si pilot itu memberikan kabar nih gitu. Sudah waktu sholat. Gitu kan, si pilot itu memberikan kabar. Nah pada jamaah kemudian yang emang itu di pesawat semua jamaah umroh semua itu? Yang di pesawat? Iya. Apa campur sama yang lain? Kok bisa ngasih tahu kan, mungkin ada yang agama non muslim atau bagaimana? Kurang tahu tuh ya. Cuma yang pasti bukan jamaah umroh semua gitu. Cuman si pilot memberitahukan. Pesawatnya pesawat Arab Saudi kalau nggak salah Oman Air. Oh ya, jadi Oman pesawat Air. Negara muslim lah ya. Jadi memberitahukan jadwal sholat. Nah, jadi sholat gitu kan. Nah, sholatnya kemudian cara sholatnya dengan cara bertayamum. Oke, bertayamum. Itu kan tayamumnya juga gitu kan menggunakan
debu-debu yang Ada di pesawat. karena Di jendela ya, atau di di jendela kursi ya. atau di kursi itu kan. Dan kita duduk berarti. Kita dalam kondisi duduk seperti itu. Oke. Berarti tidak ada di jama, di kosor nggak ada. Tidak ada. Berarti normal ya. Cuman pakai Karena tayamum. darurat akhirnya ada rukhsah Ya. bisa sambil duduk. Betul seperti itu. Oke, berarti tidak ada problem sebenarnya, tidak ada masalah ya. Tidak ada Kita masalah. sholat tetap bisa sholat ya, seperti itu. Ya mungkin kan kepikiran orang, ini gimana ini sholatnya nih? Ya. Ya kan dalam Islam kan ada kekeringanan tadi, ada jama ya, ada kosor, Ya. kemudian ada rukhsah bisa sambil duduk, sambil berbaring, kan Betul. gitu kan. Bahkan kalau nggak bisa sambil pakai isyarat juga bisa kan, kayak Betul. gitu. Karena di dalam Islam itu kan ada yang disebut dengan waktu darurat. Nah, itu kan ada yang disebut dengan waktu fadilah, Yeah. itu kan ada yang disebut dengan waktu waktu karohah, atau yang disebut dengan waktu hurma. Nah, itu termasuk dengan waktu darurat. Yang itu waktu darurat itu yang bisa dipakai jamak juga, itu kan. Bisa dipakai jamak juga, bisa dipakai juga tayamum juga tadi. Karena posisinya kan kita sedang ada di pesawat gitu. Sudah sampai di bandara Arab Saudi, itu gimana perasaan itu? Sudah sampai, wah ternyata saya ada di Arab Saudi nih gitu. Itu nyampe ke Madinah dulu apa ke kota Mekah? Saya langsung ke Mekah pada Oh, waktu ke Mekah itu. pada saat itu. Oke. Langsung ke Mekah, baru turun di pesawat itu kan. Ternyata saya udah sampai di Arab Saudi itu kan. Malam-malam ya. Bahagianya Masya Allah itu kan. Tiada Terkira ya. tiada terkira lah, tiada hingganya itu kan. Kemudian pokoknya tidak bisa terbayangkan lah. Oke. Belum sampai bertemu dengan Ka'bah pun pada waktu itu gitu. Saya hampir mau meneteskan air mata gitu kan. Karena saking bahagianya, saking terharu. bahagianya gitu udah berada di Arab Saudi gitu. Itu kan malam tuh. Langsung ke penginapan, ke hotel. Langsung ke hotel. Itu berapa jam tuh dari bandara ke hotel itu? Dari bandara ke hotel itu kurang lebih antara 1 jaman lah gitu. Oh, lumayan berarti ya. Lumayan. Langsung istirahat tidur. Enggak langsung Oh, istirahat enggak? tidur. Nggak langsung? Langsung ke hotel. Kemudian tas disimpan dulu di Di kamar. di kamar gitu kan. Kemudian langsung umroh gitu kan. Oh, langsung melaksanakan Langsung umroh karena pada waktu itu ihram langsung di pesawat. Oh iya, oke. Langsung ihram di Ihram di pesawat. Itu malam-malam langsung umroh? Malam-malam karena ngambil posisi sedang Kosong. posisi kosong gitu. Tidak begitu banyak orang. Itu kan kita kan kondisi capek tuh 9 jam di pesawat. Itu kita langsung umroh apa tidak ngerasa? Tapi udah memang bahagia ya. Saking bahagianya jadi gini, jadi- memang ada teknis-teknisnya supaya tidak capek. Oh. Jadi supaya tidak capek itu ketika di pesawat maka kita harus tidur. Oh. Itu teknisnya itu. Dan kita tidur lama itu kita di Oh kan 10 jam. pesawat. Makan, Bro juga tidur juga? ya tidur, saya tidur. Makan Alhamdulillah bisa berapa tidur. kali itu di pesawat tuh? Makan itu 1 kali atau 2 kali ya saya lupa gitu. Pokoknya kasih cemilan juga lah. Masih Ada cemilan, ada makan juga itu. Oke. Yang mana makanannya itu ya makanan orang-orang Oman seperti itu ya, terbuat dari gandum kayak itu. Gandum. Kadang kalau tidak terbiasa sebenarnya Kurang pas. kurang pas, makanya bagi teman-teman yang nanti mau naik pesawat gitu kan, Ya. kalau kira-kiranya nih mau naik pesawat luar negeri itu Oman atau Arab Saudi, tentu makanannya yang disediakan adalah makanan gandum. Maka kalau tidak terbiasa dengan lidah gandum gitu kan, lebih baik bawa makanan sendiri. Oh, bekal. Ya, bekal. Bisa ya Ya, bekal ya. karena saya tidak bekal juga pada waktu itu, Akhirnya maksa makan saja. Yang penting badan sehat gitu kan. Nah, udah umroh itu? Umroh pas datang langsung umroh? Langsung umroh. Itu berapa lama tuh umroh? Maksudnya pelaksanaannya itu berapa lama tuh? Pelaksanaannya itu sebenarnya nggak lama sih. Sebenarnya sekitar berapa ya? Dari tengah malam hampir sebelum subuh udah beres lah. Oke, itu pelaksanaan kita umroh Ya, pada saat itu. Pada saat itu. 4 jam ada berarti ya? Ya, ada lah 4 jam lah. 4 jam. Setelah itu kita berarti belum balik ke hotel dong, nunggu subuh Ya, berarti. sampai subuh gitu kan. Pokoknya balik hotel itu pasti langsung jam makan Pagi. Makan pagi jam 7. Oke, beres. Langsung ke hotel, makan pagi. Setelah itu baru istirahat Betul. sampai zuhur. Sampai zuhur. Zuhur kita ke Masjidil Haram lagi. Masjidil Haram lagi. Pokoknya kita bagaimana caranya memperbanyak ke Masjidil Haram lah. Untuk beribadah lah. Oke, dah kan kita niat Tujuannya umroh untuk ya, ibadah, ibadah. bukan
Dharma wisata ini ya. Betul. Bukan Seperti rekreasi. Nah, di Mekah berapa hari pada saat itu? 4 hari. Di Mekah 4 hari itu kan. Kemudian di Madinah 4 hari, 9 hari sama perpulangan lah. Oke, itu di Mekah kita ke tempat mana saja selain Masjidil Haram? Selama 4 hari itu kita. Pada waktu itu ketika di Mekah memang karena waktunya singkat juga. Kemudian turnya juga cuma 1 hari gitu. Jadi tidak begitu banyak yang dikunjungi gitu. Tidak begitu banyak yang dikunjungi. Di antaranya seperti di Mekah ke makam Ma'la pun nggak sampai ke makamnya gitu kan. Cuman lihat di bis aja gitu kan. Cuman yang turun itu di Uhud itu kan. Sempat ziarah juga itu langsung ke makam Uhud. Kemudian di Arafah gitu kan. Sempat turun juga di Arafah, cuma waktu di Arafah tidak bisa masuk ke Jabal Rohmah pada waktu itu karena sedang ada perbaikan. Jadi jamaah bisa lihat di luar benteng gitu. Ya, hanya beberapa lah gitu. Setelah itu langsung ke Madinah. Di Madinah langsung ke makam Rasul. Di Madinah langsung ke makam Rasul. Ke Masjid Nabawi berarti Masjid Nabawi. Oke, terus tempat mana aja dikunjungi di Madinah itu selama 4 hari itu selain Masjid Nabawi dan makam Rasul? Tempat apa saja yang dikunjungi? Nah, di Madinah itu nggak ada tur. Nggak ada tur, jadi bebas. Jadi bebas. Jadi kebanyakan mungkin sholat berjamaah aja di Masjid Nabawi berarti. Ya, betul. Selepas itu ya kita bisa keliling-keliling. Ya, paling keliling-keliling lah. Seperti pada waktu itu saya ziarah juga ke makam Baqi gitu kan di Madinah. Pinggir Madinah. Ketika di makam Baqi pun sama, tidak bisa naik ke atas itu. Pada waktu itu sedang ada apa gitu. Dilarang. Jadi jarak cuma di bawah aja. Itu jarak dari hotel ke Masjidil Haram pada saat itu berapa jaraknya? Dari Masjidil Haram. Dari hotel yang di Mekah ya? Di Mekah. Ke Masjidil Haram berapa lama itu? Sekitar 15 menit perjalanan. Jalan kaki? Jalan kaki. Oke. Kalau dari Madinah itu? Sama, kurang lebih 15 sama menit. 15 menit ya. Jadi itu termasuk hotel bintang berapa ya kalau 15 menit gitu? Bintang 4 kan. Bintang 4 ya. Oke. Ini travelnya apa? Bro, nama travelnya apa? Nama travelnya itu adalah Ashifa Travel. Ashifa Travel. Berarti Ashifa yang di Ponpes Tour and Travel. Di Ponpes Ashifa yang di Subang itu ya? Iya. Oke. Nah, setelah itu akhirnya pulanglah ke Indonesia. Berarti katanya transit kemana waktu itu? Nah, pada waktu itu pas waktu perpulangan, ya alhamdulillah ada bonus juga nih dari Ashifa Tour and Travel. Jadi jamaah itu sambil menunggu transit. Menunggu transit menunggu itu jadwal. Kan, menunggu jadwal dari mulai kalau nggak salah pagi sampai siang itu ya. Atau siang sampai sore gitu, lupa lagi saya. Pokoknya 1 harian itulah. Ada 1 harian itu transit di Oman dulu gitu kan, dari Madinah ke Oman. Nah, di Oman itu dipakai jalan-jalan dulu, tur dulu gitu kan ke Oman. Itu. Kita mengunjungi apa tuh di Oman itu? Apa yang dikunjungi? Yang dikunjungi itu masjid-masjid gitu kan. Masjid-masjid di Oman, peninggalan wisata religi lah ya. Kerajaan Oman itu kan. Kemudian ke pantai juga, pantai ada. Oman itu kan, namanya pantai apa saya lupa lagi ya. Pantainya itu kita transaksi jual beli nggak di Oman itu kita? Enggak sempat. Karena kan pasti mata uangnya beda tuh antara Arab Saudi dengan Oman, pasti kan beda ya. Beda. Berarti kita tidak ada transaksi ya di situ ya. Kita kalau di Arab Saudi kan ada transaksi, kita pastikan ya. Betul. Kalau di Oman nggak ada, aja cuma transit, jalan-jalan, mengikuti arus dari Ashifa. Kemudian pas naik pesawat dan ke Indonesia lagi balik. Iya, seperti itu. Oke, berarti ini luar biasa ya. Maksudnya kira-kira amalan apa nih yang menurut Bro ini yang kira-kira saya itu amalannya selain tadi sering ziarah ya, mendawamkan ziarah, amalan apa nih sampai bisa mendapatkan umroh gratis itu? Amalan apa yang dijalankan selama ini? Selain dari mendawamkan umroh dan mendawamkan ziarah sama tawasul tadi. Amalan apa ya? Saya tidak ada amalan yang khusus gitu. Cuma ada keinginan saja di dalam hati gitu yang kuat bahwa saya ingin umroh. Karena saya punya
pendapat, punya prinsip gitu kan, yang berlandaskan dalil daripada hadis Nabi. Nabi pernah berkata gitu kan, anta ma'aman ahbabta, bahwa engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai gitu kan. Dan engkau pasti akan dipertemukan dengan orang yang kau cintai. Jikalau di hati kita ada kecintaan kepada sesuatu, keinginan kepada sesuatu di hati, maka Allah akan mewujudkannya, Allah akan mempertemukannya gitu. Maka ketika ada orang gitu kan yang mau berangkat umroh gitu kan, sebisa mungkin gitu, kita yang ingin berangkat umroh, sumbangkan sebisa kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jikalau kita itu mampu menyumbangkan tenaga, bantu tenaga dengan tenaga. Kalau kita punya pikiran, materi, maka sumbangkan dengan materi itu. Maka ketika ada yang umroh, datangi itu kan, kemudian doakan, merasa gembira dengan keberangkatan beliau, dan berdoa di dalam hati itu, ya Allah itu, mudahkan saya juga untuk menziarahi kekasihmu itu. Oke. Itu amalan yang ya intinya kita harus punya harapan ya, agar bisa berangkat ke tanah suci. Berarti ada dong harapan ingin naik haji ya, ingin ada ibadah haji yang 40 hari itu. Betul, terutama itu. Tapi sudah bro udah daftar belum untuk ibadah haji itu? Kalau daftar langsung kepada Allah sudah. Kalau daftar kepada Allah sudah. Tapi kalau daftar secara administrasi negara belum ya. Belum gitu. Baik, sekarang kan ada kenaikan ya. Sampai 90 juta katanya, tapi kan ada diskon dari Kementerian Agama jadi hanya 50 jutaan ya. Iya. Tapi itu termasuk murah loh kalau dibanding dengan negara-negara lain sebenarnya di Indonesia itu. Baik, bro, mungkin ini obrolan sudah luar biasa nih ya, sudah membahas tentang perjalanan hidup, kemudian juga kisah tentang umroh tadi. Mungkin yang terakhir ada pesan-pesan atau apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman, mau quote atau kata mutiara atau apa, silakan statement terakhir lah dalam video podcast ini. Jadi apa ya yang mau disampaikan? Jadi teruslah berjuang buat teman-teman, buat agama, karena ketika kita berjuang buat agama, maka insya Allah akan membantu langkah kaki kita. Ketika kita membantu agama Allah, maka yakin kehidupan kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, luar biasa. Terima kasih bro ya atas waktunya. Sama-sama. Kita kembali mudah-mudahan bisa sharing-sharing lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Ini kayaknya kita harus bikin obrolan ya tentang permasalahan agama nih. Kedepannya kita harus ada nih. Mudah-mudahan teman-teman doakan ya, kita bisa memulai nanti mungkin pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang problematika yang terjadi di masyarakat. Ini kan kadang-kadang masyarakat bingung, ini hukumnya apa. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita ada obrolan itu ya bro ya. Insya Allah. Baik teman-teman, mungkin ini akhir dari ngobrol penuh inspirasi LPNU Jawa Barat. Terima kasih kepada para sponsor, Taruna Beton, jaket Cool and Calm, jaket keren, Harmonis Komputer, Nu Mineral, dan Lot of Coffee. Kita akan kembali di podcast selanjutnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.